kali ini kita punya cerita menarik nih dari dunia pariwisata Indonesia yang wajib kalian dengar. Coba bayangkan begini, kalau makin banyak orang Indonesia yang jalan-jalan ke daerah lain, apakah hotel berbintang akan otomatis ramai tamunya, atau malah tidak ada hubungannya sama sekali? Nah, di video kali ini kami akan ajak kalian nih untuk membongkar datanya bareng-bareng. Mulai dari latar belakang, cara analisisnya, hasil hitungannya, sampai kesimpulan akhirnya. Yuk kita mulai! Jadi sebelum kita masuk ke angka-angkanya, yuk kita kenalan dulu sama data-datanya. Jadi, wisatawan Nusantara itu adalah mesin penggerak ekonomi daerah terutama untuk sektor perhotelan. Data yang kami olah ini cukup mencangkup 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2025. Ada dua tokoh utama di sini. Yang pertama, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau kita anggap si pemicu pada variabel X. Yang kedua adalah jumlah tamu Indonesia yang menginap di hotel berbintang atau kita anggap si pepengaruh pada variabel Y. Secara nasional, ada sekitar 79,5 juta tamu domestik yang menginap di hotel berbintang. Sementara itu, total perjalanan wisatawan Nusantara tembus lebih dari 1,2 miliar perjalanan. Apakah dua angka raksasa ini saling berhubungan? Yuk kita cari tahu. Menariknya, provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara paling tinggi. Tapi, apakah itu otomatis membuat hotel berbintang di sana paling ramai juga? Yuk kita cari tahu lewat metode statistik di bagian selanjutnya. Untuk membuktikan ada tidaknya hubungan itu, kami menggunakan metode regresi linear sederhana. Tenang, kedengarannya rumit, tapi sebenarnya konsepnya cukup sederhana kok. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Anggap saja Y itu sama dengan jumlah tamu hotel yang kita ingin prediksi. Dan X adalah jumlah pariwisatawan Nusantara sebagai pemicunya. Lalu A itu sebagai titik awal atau dasar dan B sebagai pengukur seberapa kuat pengaruh X terhadap Y. Sesederhana itu loh. Bayangkan seperti menarik garis lurus di antara data-data. Kalau garisnya naik ke kanan, berarti dua variabel ini berjalan beriringan. Kalau yang satunya naik, maka yang satunya pula naik juga. Untuk menguji seberapa kuat dan seberapa bisa dipercaya hubungan ini, kita memiliki 3 metode alat ukur. Yang pertama yaitu koefisiensi korelasi. Yang kedua, kita menggunakan R-square. Yang ketiga, kita menggunakan uji signifikansi melalui uji T dan uji F. Yuk kita bedah satu-satu di segmen berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke hasil olahan datanya. Dari tabel summary output, kita dapat nilai multiple R sebesar 0,9095 dan R-square sebesar 0,8273. Lalu, di tabel ANOVA ada nilai F sebesar 172,41 dengan signifikan F sebesar 2,7 kali 10 pangkat minus 15. Angka ini kelihatannya rumit, tapi intinya satu, jauh lebih kecil dari 0,05. Di tabel koefisien, kita temukan angka intercept atau konstanta sebesar 262.611,43 dan koefisien variabel X sebesar 0,057986. Nilai p-stat untuk variabel X adalah 13,13 dengan p-value yang super kecil jauh di bawah 0,05. Kalau digambar dalam bentuk persamaan, hasilnya jadi Y sama dengan 262.611,43 ditambah 0,057986 dikali X. Sederhananya, setiap kenaikan 1 juta perjalanan wisatawan Nusantara, jumlah tamu hotel bintang diperkirakan naik sekitar 57.956 orang. Bayangkan, hampir 58.000 tamu tambahan untuk setiap 1 juta perjalanan. Ini bukan angka kecil loh. Sekarang, mari kita ubah angka-angka tadi jadi pemahaman yang lebih ringan dan bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari.
Yang pertama, nilai korelasi 0,9095 itu artinya hubungan dua variabel itu sangat kuat dan searah. Ibaratnya ada dua teman yang jalan beriringan. Apabila satu jalannya lebih cepat, maka yang satunya juga akan ikut cepat. Yang kedua, itu ada nilai R-square 82,7%, yang berarti dari semua hal yang bisa membuat jumlah tamu hotel naik, 82,7%-nya itu dijelaskan dari satu faktor aja, yaitu jumlah wisatawan Nusantara. Sisanya, 17,3%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti harga kamar, musim hiburan, atau event-event tertentu. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu hasil dari uji T dan uji F yang membuktikan bahwa hubungan ini bukan kebetulan. Ini nyata dan bisa dipercaya secara statistik. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa wisatawan Nusantara punya pengaruh yang nyata dan positif terhadap jumlah tamu Indonesia di hotel berbintang pada tahun 2025. Makin banyak orang yang jalan-jalan di dalam negeri, makin cerah pula prospek industri perhotelan kita. Temuan ini bisa jadi bahan pertimbangan nih bagi pemerintah daerah maupun pelaku industri wisata untuk terus mendorong perjalanan wisata domestik sebagai salah satu strategi meningkatkan okupansi hotel berbintang di Indonesia. Semoga video ini bisa membuka wawasan baru nih soal hubungan pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir.